orang hebat, Anda harus siap merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi sudah hadir di Impossible Yasa Singgi, founder dari Men's Republic. Hai Miss Mary. Hai. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama, terima kasih juga udah meluangkan waktu datang ke Sama-sama. sini. Anak Bekasi yang sekarang jadi entrepreneur sukses di Indonesia. Oke, karena memang mulainya juga dari usia muda ya. Ya. Usia 15 tahun udah 15 mulai buka tahun. usaha. Betul. Kenapa tuh? Muda banget usia 15 tahun udah langsung buka usaha. Oke, sebenarnya dari keluarga nggak ada background pengusaha Miss Mary. Kedua orang tua saya itu kerja kantoran karyawan swasta. Cuma titik baliknya, kebetulan banget pada saat usia 15 tahun, waktu itu masih SMP 3, mau naik ke SMA 1, saya punya kakak kedua baru masuk kuliah pada saat itu. Jadi di setahun 2 tahun itu tuh keluarga bayar uang sekolah banyak banget. Kebetulan pada saat itu papa sakit. Jadi papa sempat kena serangan jantung, ada 3 penyempitan pembuluh darah, dokter menyarankan untuk operasi. Nah pada saat itu papa bilang, ngumpulin kita semua, keluarga, papa bilang, kalau penyakit saya makin parah, kalau penyakit papa makin parah, kamu jangan habisin uang keluarga untuk biaya pengobatan ya, gitu. Karena sayang, uang keluarga itu nomor 1 untuk pendidikan kamu yang masih belum selesai sekolah. Nah titik itu sih sebenarnya perubahan hidup aku, turning point-nya di situ. Sejak saat itu aku sama kakak kedua yang awalnya mungkin nggak punya tujuan hidup pada saat itu, kita akhirnya mulai cari side job lah. Kita mulai coba untuk lebih mandiri. Jadi titik balik pertama kalinya kenapa 15 tahun bisa kepikiran untuk mulai usaha, karena cerita itu. Tapi untuk anak usia 15 tahun bisa apa? Gak bisa apa-apa sih. Oke, bisa punya mimpi dan bisa usaha ya. Betul, jadi waktu itu aku baru masuk SMA kan, baru masuk SMA. Satu hal yang pertama kali aku lakukan, aku bilang sama orang tua, Pak, Ma, mulai hari ini aku nggak mau minta uang jajan lagi deh. Gitu. Aku pengen at least ngebantuin di situ dulu. Jadi sejak SMA 1, aku tuh mulai suka kerja part time Miss Mary. Jadi dulu zaman aku SMA, itu suka banyak banget kalau teman-teman aku yang cewek 17-an, mereka bikin Sweet 17 party. Oke. Nah, jadi aku tuh dulu kerjaannya itu kerja di event organizer yang ngurusin Sweet 17 party teman-teman. Nah, baru lama-lama itu aku mulai tertarik sama usaha. Aku tuh tiap hari Miss Mary dari rumah aku di Kebayoran Lama ke sekolah aku di Jakarta Barat. Jadi karena aku tiap hari naik angkot jurusan Tanah Abang, aku tuh sering banget dengar orang-orang bilang, "Yas, kalau mau mulai usaha, ngambil barang dari Tanah Abang, terus jual lagi," gitu. Jadi aku memberanikan diri pulang sekolah, pergi ke Tanah Abang untuk ngambil barang. Itu salah satu cerita awal aku mulai usaha. Barang apa yang dibeli dari Tanah Abang? Jualan kaos waktu Jualan itu. kaos. Karena waktu itu jualannya online, waktu itu pakai Kaskus. Jadi harus pinjam rekening orang tua, rekening mama buat jualan. Nah, di situ sebenarnya titik pertama kali aku mulai jualan secara serius lah. Lalu yang dikatakan orang benar nggak bahwa kalau mau sukses udah pokoknya ke Tanah Abang aja, ambil barang di sana terus dijual. Apakah akhirnya benar-benar berhasil? Lumayan berhasil. Karena waktu itu untuk anak seumuran aku, usia 16-17 tahun, aku bisa hidup sendiri dari Tanah Abang gitu. Jadi dari setiap seminggu 2 kali, 3 kali pergi ke sana ngambil barang. Dari sejak SMA 1, aku hanya dibiayai uang SPP sekolah. Tapi uang beli pulsa, beli baju, uang study tour, uang ikut ujian, aku udah bisa membiayai dari hasil itu. Oke, berapa penghasilan rata-rata tiap bulan pada saat itu kira-kira? Dikit sih, mungkin 2 juta, 3 juta. Oke, lalu bagaimana akhirnya dari jualan kaos dari Tanah Abang, sekarang bisa berubah menjadi jualan sepatu? Aku coba-coba bisnis lumayan banyak lah Miss Mary. Dari zaman aku SMA kayaknya apa kuliah, aku udah baca buku Miss Mary waktu itu, yang mimpi $1 juta gitu. Jadi udah mengikuti. Jadi aku sangat suka banget sama yang namanya usaha gitu. Pengen coba banyak hal. Jadi aku coba bisnis kuliner pernah juga,
pernah bisnis lampu hias dan lain-lain. Tapi titik balik kenapa akhirnya aku bisa ke sepatu itu awal kuliah. Sejak umur 18 aku udah bener-bener full mandiri. Aku udah bayar uang kuliah dengan uang sendiri, gantian support ke orang tua. Dan aku selalu berpikir gimana caranya bisa hidup nih dengan bayar uang kuliah gitu kan. Nah pada saat itu, papa baru aja pensiun dari kantor Miss Mary. Kebetulan papa pensiun dari kantor setelah bekerja di industri sepatu selama 25 tahun. Dari kecil Miss Mary, aku tuh hidup dengan sepatu. Iya. Jadi kalau papa pulang ke rumah, pasti dibawa ke toko sepatu malamnya. Oh iya. Jalan-jalan ke mall tuh pasti ke toko sepatu. Oke. Gitu. Terus rumah atau mobil seringkali jadi gudang sepatu karena papa nyimpen barang-barang kantor. Dan aku ngerasa sepatu itu tuh berjasa menghidupkan keluarga aku gitu sampai aku selesai sekolah. Jadi pas papa pensiun aku ngerasa, duh sayang banget ya, papa kerja di industri ini puluhan tahun, tapi knowledge, networking, pengalamannya menghilang nih, nggak ada yang melanjutkan. Dan timing is very important ya, karena ketika Betul. pertama kali kamu memulai itu di Instagram juga lagi booming-boomingnya, Bener. which is itu juga salah satu metode penjualan kamu. Betul. Di tahun berapa tuh? 2014 ya. 14 ya, dan terjual kalau nggak salah 2.500 sampai 3.000 Yeah. sepatu per bulan. Betul, betul. Iya, itu jualannya ya, omsetnya pasti lebih banyak lagi nih, ratusan Aku juta rupiah. ngerasa luck itu penting banget ya Miss Mary ya. Tapi luck yang diciptakan artinya pada saat aku ketemu orang yang tepat, pabrik yang tepat, memulai di waktu yang tepat 2014 di tempat yang tepat di Instagram. Jadi kebetulan tuh lagi match semuanya. Aku mulai tiba-tiba bisa meledak brandnya pada saat itu. Oke, iya mungkin banyak orang bisa melihat itu kebetulan, tapi kan begitu banyak hal yang sudah kamu lakukan Benar. sebelum itu. Ya. Bahkan sebenarnya bisa dibilang ada begitu banyak yang kamu korbankan masa muda kamu. Ya. Dari sejak umur 15, berarti kan Ya. itu SMP, SMA, kuliah. Betul, betul. Ya kan? Pernah ada penyesalan nggak sih masa-masa muda hilang begitu saja karena fokus ke Oke, usaha? kalau apa yang disacrifice, ada lah pasti yang disacrifice ya. Waktu untuk main sama teman pasti berkurang, jalan-jalan dan nongkrong-nongkrong. Cuma aku tuh tipe yang lebih ngerangkul teman gitu Miss Mary dibandingin ninggalin. Misalnya aku ngerasa, aduh teman-teman gue gak produktif nih. Bukannya gue tinggalin, tapi aku ngerasa, bareng-bareng yuk kita usaha gitu. Oke. Jadi waktu aku SMA, aku inget banget waktu itu di Kemayoran, aku ikut seminar Miss Mary bareng-bareng sama teman SMA Oh gitu. iya. Jadi aku ngerasa nggak begitu hilang banget masa mudanya, Iya. karena aku walaupun usaha, aku bareng sama teman-teman gitu. Jadi aku ngajak teman-teman, kita ngambil barang juga yuk dari Tanah Abang yuk, bareng-bareng gitu. Gue baca buku ini nih, lu mau ikut gak? Gue ada seminar ini nih, ikut yuk gitu. Jadi have fun bareng-bareng, cuma Iya. have fun itu di usaha lah. Itu satu hal yang menurut saya is a very good point ya. Iya, Karena iya. kan sometimes kadang-kadang yang namanya dunia usaha kan ada yang bilang bahwa entrepreneur is very lonely gitu kan. Benar, sangat benar, sepi. benar. Tapi ya walaupun sepi, tapi kalau kita bisa mengajak teman-teman main kita juga ikut bertumbuh bersama, berjuang Iya. bersama, ya pasti nggak sesepi yang orang lain bicarakan. Betul. Karyawan-karyawan pertama dari Men's Republic juga 10-nya mahasiswa-mahasiswa dari BINUS. Benar, jadi teman-teman semua tuh. benar. Jadi dulu waktu aku pertama kali mulai si Men's Republic yang sepatu, Iya. itu kan kuliah. Jadi ya karyawan-karyawan pertama itu anak kuliahan semua gitu. Iya. Jadi nginep di ruko tuh bareng-bareng. Ya nggak ngerasa kayak bekerja banget gitu. Iya. Jadi seru. Jadi nggak bener-bener nggak ngerasa bahwa masa muda itu hilang ya. Apa sih titik terendah kamu yang pernah kamu alami dari dulu sampai hari ini? Mungkin titik terendahnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Miss Mary. Jadi ngejalanin bisnis tahun pertama, kedua mungkin kita fokusnya ke sales saja kan, ke penjualan. Tapi ke tahun 3, 4, 5 masalahnya itu udah bukan sales lagi, tapi masalahnya tuh manajemen stok. Barang mati banyak, manajemen cash flow karena kita ada produksi, uang kita mati di barang dan lain-lain. Tim yang keluar masuk, produksi yang delay, barang reject, wah udah banyak banget masalahnya. Dan dulu salah satu kesalahan aku memulai bisnis Miss Mary, aku merasa finance itu nggak penting. Jadi aku dulu punya mindset yang salah, aku pikir entrepreneur tuh nggak perlu belajar finance, karena entrepreneur tuh attacking aja, yang penting dapetin duit gitu. Iya. Tapi percuma kita dapat duit kalau kita nggak bisa kelolanya. Jadi dulu mungkin 3 tahun pertama aku itu cuma tahu omset aja setiap bulan. Oke. Tapi aku nggak lihat stok berapa, nggak lihat cash flow-nya, neracanya berapa. Aku cuma tahu omset berapa, bisa gajian, oh senang, bisa ambil untung, oh senang gitu kan. Iya. Tapi nggak sadar sampai aku ngerasa di satu titik barang mati banyak, tagihan numpuk,
ke supplier, tiba-tiba jeder utang 1,5 M nggak kebayar. Wow. Dan duit yang di tabungan perusahaan udah habis gajian semua gitu. Iya. Berarti kan ada mismanagement nih di keuangan. Wah, pada saat itu bener-bener stres banget karena tiap hari itu ditagihin utang. Tiap hari itu bener-bener buka WhatsApp itu gemeter gitu loh. Aduh ini tagih lagi gitu. Terus aku sempat insomnia, tiap hari tidur jam 5 pagi. Karena mikirin hal ini. Karena overthinking. Takut gagal, takut ini kalau bangkrut gimana. Iya. Overweight, waktu itu berat aku 25 kilo lebih berat dari sekarang sebenarnya. Ke kantor juga udah nggak ada spiritnya lagi, itu kehilangan day one mentality-nya. Karena dulu kan pas pertama-tama jalanin bisnis, datang paling pagi di kantor gitu. Cukup lama, 6 bulan sampai setahun lah aku berada di titik yang sangat stuck itu gitu. Iya, berarti tahun 2018 18-an, 19 gitu ya. Udah gitu waktu itu pacar aku yang sekarang jadi istri udah ngomongin soal pernikahan juga. Tapi nggak punya duit sama sekali. Adanya ngutang bahkan kan. Iya, jadi bukan yang nggak punya duit lagi, minus 1,5 M gitu kan. Jadi aku selalu ingat momen itu sebagai salah satu titik terendah sih.